Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selamat pagi, senang bisa menyapa kita kembali di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pagi ini kita akan belajar dari tokoh yang lain yang bernama Yusuf. Ini merupakan pelajaran pertama dari seorang tokoh yang bernama Yusuf. Dalam Kejadian pasal 37 ayat 5 sampai ayat 7 dikatakan begini Bapak Ibu. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya meyakini bahwa Tuhan selalu punya rancangan besar atas setiap hidup orang percaya. Coba kita renungkan sebentar, setuju nggak dengan kalimat ini? Bahwa Tuhan selalu punya rancangan besar atas setiap hidup orang percaya. Apa yang mendasari saya berkata demikian Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Dasarnya adalah dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan bahwa masa depan masing-masing kita adalah masa depan yang penuh harapan. Jadi bukan cuma ada harapan, tapi penuh dengan harapan. Ini tentu dua hal yang berbeda. Penuh dengan harapan dengan ada harapan. Tuhan itu menjanjikan masa depan setiap kita adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Andai saja Tuhan membocorkan rahasia masa depan masing-masing kita, mungkin akan banyak dari kita yang tidak percaya. Kalau saja Tuhan mendatangi setiap kita hari ini dan Tuhan membocorkan rahasia masa depan masing-masing kita, mungkin banyak dari kita yang tidak percaya itu. Itulah yang dialami oleh Yusuf ketika dia mendapat mimpi dari Tuhan, di mana Tuhan membocorkan rahasia masa depan Yusuf. Tidak satu pun dari saudara-saudaranya yang mempercayai apa yang diceritakan oleh Yusuf. Nah, apa pelajaran dari mimpi Yusuf ini buat kita Bapak Ibu? Apa pelajarannya buat kita? Tuhan itu ternyata hanya membocorkan masa depan Yusuf atau tujuan hidup Yusuf. Tetapi Tuhan itu tidak pernah membocorkan rute perjalanan hidup Yusuf. Saya ulang Bapak Ibu, ini penting buat kita. Tuhan itu ternyata hanya membocorkan masa depan Yusuf atau tujuan hidup Yusuf, tetapi Tuhan itu tidak pernah membocorkan rute perjalanan hidup Yusuf. Masa depan Yusuf atau tujuan Tuhan atas hidup Yusuf adalah menjadi seorang yang dihormati di Mesir. Tetapi Tuhan tidak pernah memberitahu Yusuf tentang rute perjalanan hidup Yusuf. Rute perjalanan hidup Yusuf adalah di mana dia harus dibuang ke sumur, dia harus dijual kepada Potifar, lalu dia difitnah dan pada akhirnya dia masuk penjara. Yang diceritakan oleh Tuhan, yang dibocorkan oleh Tuhan kepada Yusuf adalah rahasia masa depan Yusuf. Dia akan menjadi seorang yang dihormati. Tetapi rute yang harus dilewati oleh Yusuf, Tuhan tidak pernah bocorkan. Tuhan tidak pernah beritahu kepada Yusuf. Dia harus dibuang, dia harus dijual, dia harus difitnah, dia harus masuk penjara. Rute ini Tuhan tidak pernah bocorkan. Nah, apa yang saya mau sampaikan dari cerita ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Semua kita pasti setuju bahwa hidup adalah sebuah perjalanan. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Semua kita hari ini sedang ada di rute kita masing-masing. Dan itu sebabnya ingatkan diri kita bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan rute yang indah, tetapi Tuhan hanya menjanjikan masa depan yang indah. Jadi Tuhan itu hanya memberitahu kita bahwa kita punya masa depan yang penuh harapan, punya masa depan yang indah, tapi Tuhan tidak pernah memberitahu rute perjalanan yang harus kita lewati. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini
Jangan pernah menyerah dengan keadaan yang terjadi. Mungkin kita dibawa Tuhan dengan rute perjalanan yang berat. Tetapi percayalah, situasi sulit, keadaan yang sulit, rute yang sulit bukan masa depan kita. Ini hanyalah rute yang harus kita lewati menuju masa depan yang penuh harapan. Amin Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Jadi jangan menyerah dengan keadaan sulit, jangan menyerah dengan situasi yang sulit. Percayalah, ini hanya rute yang harus kita lewati menuju masa depan yang penuh harapan. Amin Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Semoga memberkati kita dan God bless you.